Oke, kalau kabar kalian baik, kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya? Iya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu minta kita berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar mengajar kita, mari kita menghadap Tuhan dan berdoa. Ya Allah, kita bersyukur karena kita kehadiran Tuhan atas berkat dan ampunan-Mu yang telah memberikan Dia dan rumah yang Dia tempat ini kita berdoa menurut kami memberikan kami kiranya Tuhan memberkati dari awal dan berdoa sebaik Tuhan menjalani Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Oke, terima kasih Marta. Ya anak-anak, sekarang Ibu absen kehadiran kalian dulu. Oke, hari ini siapa yang sudah masuk? Desti Marta. Apa lagi? Pauline. Ada lagi? Nancy. Dua orang saya sudah masuk. Saya sudah datang Ibu. Pagi Nancy, kenapa terlambat? Terlambat. Oke. Hari ini Ibu masih ampuni. Nanti minggu berikutnya sih jangan terlambat lagi ya. Oke, silakan dulu. Ya. Oke, kalau sudah ada berarti 2 orang saja yang hadir hari ini. Iya, Bu. Oke. Nah, please yang lain yang hadir. Oke. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang zat aditif dan juga zat aditif. Nah, sebelum kita masuk materi, di sini ada permen. Pasti kalian suka makan permen ya? Iya, Bu. Oke. Permen ini rasanya manis. Oke. Jadi anak-anak, tanpa anak-anak ketahui, dalam proses pembuatan permen ini ada ditambahkan zat-zat. Ada yang tahu zat-zat apa saja yang ditambahkan pada proses pembuatan permen? Oke. Jadi itu yang akan kita belajar hari ini. Atau di sini juga mungkin anak-anak pernah melihat seorang yang hobinya itu minum kopi. Bahkan kadang dia kalau tidak minum kopi, dia merasa pusing atau sakit kepala. Apakah anak-anak pernah lihat seorang seperti itu? Pernah. Oke. Jadi zat apa yang terkandung pada kopi sehingga membuat orang tersebut kecanduan untuk minum kopi, itu yang akan kita bahas dalam pelajaran hari ini, yaitu tentang zat aditif dan juga zat aditif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai, agar setelah proses pembelajaran ini anak-anak tahu apa yang akan dicapai. Nah, tujuan kita yaitu yang pertama memahami tentang zat aditif dan juga zat aditif. Itu tujuan yang pertama. Tujuan kita yang kedua yaitu menjelaskan macam-macam zat aditif alami dan juga zat aditif buatan pada makanan ataupun minuman. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi macam-macam zat aditif alami dan buatan pada bekas makanan dan juga minuman. Nah, itu merupakan 3 tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu anak-anak ketahui. Nah, sekarang kita lanjut pada materi. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa zat aditif yaitu merupakan zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk meningkatkan kualitas kelezatan, kenikmatan, dan juga kemenarikan dari makanan ataupun minuman. Jadi di sini anak-anak, zat aditif itu dia merupakan zat yang ditambahkan pada makanan ataupun minuman untuk meningkatkan kualitas, kelezatan, aroma maupun kemenarikan pada makanan atau minuman. Contohnya sini pada permen, di sini ditambahkan zat-zat untuk menambahkan dia punya kelezatan dan juga
kemenarikan dari permen ini. Nah, zat-zat apa saja yang ditambahkan pada makanan atau minuman? Nah, di situ ada 4, yaitu yang pertama tentang zat aditif yang terdapat pada makanan. Itu yang pertama, bahan pewarna. Nah, anak-anak, bahan pewarna ini dibedakan menjadi 2 macam. Ada yang tahu bahan pewarna apa dan apa? Yang tahu silakan angkat tangan. Pewarna alami dan pewarna buatan. Oke, Feby pewarna alami dan buatan. Ada lagi? Sama Ibu. Oke, sama. Ya, jadi betul. Bahan pewarna itu dibedakan menjadi 2, yaitu bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan. Nah, siapa yang tahu pengertian dari bahan pewarna alami dan juga buatan? Ya, Ibu. Yulen silakan. Bahan pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Sedangkan pewarna buatan saat ini adalah sebagai besar orang yang lebih senang menggunakan pewarna buatan untuk membuat enaknya makanan yang berwarna. Oke, terima kasih Yulen. Jadi betul yang disampaikan Yulen itu betul. Zat pewarna alami itu merupakan zat pewarna yang diperoleh dari alam. Contohnya itu pada hewan dan juga tumbuhan. Nah, contohnya pada kunyit. Apalagi ada yang tahu? Pohon tinta. Pohon tinta. Ada lagi? Jenny. Jadi itu contohnya daun pandan yang biasa digunakan sebagai pewarna hijau pada makanan. Ataupun pasti anak-anak suka makan coklat. Iya. Itu bahan pewarnanya itu mereka gunakan kakao. Kakao itu biasanya digunakan sebagai zat pewarna coklat pada makanan. Nah, itu yang pertama bahan pewarna alami. Kalau bahan pewarna buatan itu artinya bahan pewarna yang dibuat oleh industri ataupun suatu industri. Jadi itu dibuat oleh industri. Nah, bahan pewarna buatan ini sebagian besar orang lebih suka menggunakan pewarna buatan untuk membuat aneka makanan yang berwarna. Nah, bahan pewarna buatan dipilih karena dia tuh memiliki keunggulan dibandingkan dengan pewarna alami. Yaitu pewarna buatan ini harganya itu lebih murah dan praktis dalam penggunaan, dan warnanya itu lebih kuat, memiliki banyak macam warna, dan warnanya itu tidak mudah rusak karena proses pemanasan. Jadi kebanyakan kita di sini itu lebih menggunakan pewarna buatan daripada pewarna alami, karena pewarna buatan itu dia warnanya itu tidak mudah rusak dan harganya itu murah dan juga praktis. Nah, namun di sini yang pewarna alami itu lebih sehat untuk dikonsumsi daripada pewarna buatan. Itu yang pertama, yaitu bahan pewarna. Nah, yang kedua yaitu pemanis. Nah, pemanis ini dia dipakai untuk menambah rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan ataupun minuman. Nah, pemanis alami ini umumnya biasa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti apa anak-anak? Gula. Oke, gula. Apalagi? Oke, contohnya itu gula pasir, gula aren, ataupun gula lontar. Nah, itu merupakan pemanis alami. Kalau pemanis buatan itu ada 4. Yang pertama yaitu aspartam, yang kedua sakarin, yang ketiga kalsium asesulfam, dan yang keempat yaitu siklamat. Nah, pemanis buatan yang pertama yaitu aspartam. Nah, aspartam ini adalah jenis gula yang rendah kalori. Walaupun aspartam ini jenis gula yang rendah kalori, namun tingkat kemanisannya itu 160 sampai
200 kali daripada gula pasir. Nah, itu pemanis yang pertama. Nah, pemanis buatan yang kedua yaitu sakarin. Nah, sakarin ini adalah pemanis buatan yang tidak berkalori. Sakarin ini dibuat dari garam natrium. Sakarin ini dia berbentuk bubuk kristal, berwarna putih, tidak berbau, dan sangat manis. Nah, sakarin ini sering digunakan dalam industri minuman kaleng ataupun kemasan. Jadi pemanis buatan, contohnya itu sakarin ini biasa itu mereka gunakan dalam industri pembuatan makanan kaleng ataupun kemasan-kemasan makanan yang lain. Itu sering digunakan pemanis sakarin. Nah, kalau pemanis yang ketiga yaitu kalium asesulfat. Nah, kalium asesulfat ini dia memiliki tingkat kemanisan itu sekitar 200 kali daripada kemanisan gula pasir. Jadi dia lebih manis. Nah, kelebihan dari kalsium asesulfat ini adalah mempunyai sifat stabil pada pemanasan dan tidak mengandung kalori. Jadi yang tadi sakarin itu dia tidak berkalori dan kalium asesulfat ini juga tidak mengandung kalori. Dan yang terakhir yaitu siklamat. Nah, siklamat ini dia merupakan pemanis buatan yang diizinkan untuk digunakan pada produk makanan dan minuman dengan dosis yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Oke, jadi siklamat ini sudah diuji, jadi dia bisa atau layak digunakan dalam pembuatan makanan dan juga minuman. Oke, itu yang terakhir. Dan zat aditif yang ketiga yaitu pengawet. Nah, anak-anak di sini pasti sering menggunakan pengawet, maupun itu pengawet baik pengawet alami maupun pengawet buatan. Nah, pengawet ini diperlukan untuk menjaga kualitas bahan makanan dalam kurun waktu tertentu. Jadi pengawet ini dia digunakan diperlukan untuk menjaga kualitas bahan makanan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari pengawet makanan ini adalah untuk mempertahankan kondisi lingkungan pada bahan makanan, untuk mencegah perkembangan mikroorganisme atau mencegah terjadinya reaksi kimia tertentu yang tidak diinginkan dalam makanan. Nah, pengawet ini juga ada dua, yaitu pengawet alami dan juga pengawet buatan. Nah, pengawet alami ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu seperti garam, cuka. Oke. Seperti tadi kita sebut garam dan cuka itu biasanya kita gunakan untuk mengawetkan ikan. Biasanya kita beli kalau ikan segar, atau kita harus tabur dengan gula ataupun dengan garam ataupun dengan cuka agar dia awet dan juga tahan lama. Oke, itu merupakan pengawet alami. Kalau pengawet buatan itu biasanya mereka gunakan dalam kemasan-kemasan makanan. Biasanya mereka tambah bahan pengawet agar makanan itu dia tahan lama. Oke, itu yang ketiga, zat aditif yang ketiga. Terus zat aditif yang terakhir yaitu penyedap makanan. Nah, penyedap makanan ini dia bertujuan untuk menambahkan cita rasa pada makanan agar lebih sedap dan juga lebih nikmat ketika kita santap. Nah, penyedap rasa ini juga ada yang penyedap rasa alami, ada juga penyedap rasa buatan. Nah, kalau penyedap rasa alami ini biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada rempah-rempah. Biasa kita masak sayur, kadang kita sering gunakan. Jadi penyedap rasa alami itu contohnya seperti apa, anak? Ada yang tahu? Lada. Oke, lada, garam, bawang, merica, kemiri, ya, itu semua itu yang anak sebut merupakan penyedap rasa alami. Kalau penyedap rasa buatan itu biasanya orang lebih kenal dengan namanya monosodium glutamat atau biasa disebut dengan MSG. Itu contohnya itu yang biasa kalau masak sayur biasa tambahkan masako, ajinomoto. Ya, itu merupakan penyedap rasa buatan.
Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait dengan zat aditif? Sebelum Ibu lanjut ke zat aditif. Pasti. Semua sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau anak-anak sudah mengerti, sekarang Ibu lanjut ke zat aditif. Nah, zat aditif ini anak-anak yang tadi sudah Ibu bilang, ketika kalau orang tidak minum kopi, dia akan merasa sakit kepala atau pusing. Nah, itu yang disebut dengan zat aditif. Kenapa? Zat aditif ini dia merupakan zat yang terdapat pada makanan atau minuman yang membuat seseorang itu merasa kecanduan atau merasa kecanduan atau dia ingin untuk mengulangi rasa ingin terus menerus menikmati itu. Contohnya itu pada kopi. Ketika seseorang itu dia sudah terbiasa minum kopi, maka dia akan terus menerus minum kopi. Dia akan ketagihan terus untuk melakukan terus menerus untuk minum kopi. Itu yang disebut zat aditif. Jadi zat aditif itu zat yang terkandung dalam makanan ataupun minuman yang mengakibatkan pengguna itu merasa kecanduan untuk mengulangi terus. Contoh itu biasanya pada yang perokok, biasanya kalau satu kali sudah isap rokok dia akan terus menerus mencoba terus. Itu karena di rokok mengandung nikotin. Zat nikotin ini yang disebut zat aditif. Jadi dia akan mengakibatkan seorang itu merasa kecanduan atau ingin mengulangi terus menerus. Itu yang disebut dengan zat adiktif. Nah, zat adiktif ini di sini Ibu akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama, zat adiktif yang pertama yaitu kafein. Kafein dalam teh. Nah, teh yang biasa kita minum, dia itu termasuk ke dalam kelompok bahan yang mengandung zat aditif karena dia itu dalam teh itu dia mengandung tein dan juga kafein. Itu yang pertama itu kafein pada teh. Yang kedua yaitu kafein dalam kopi. Yang tadi sudah bilang di dalam kopi itu dia mengandung kafein sehingga ketika orang biasa mengonsumsi kopi, dia akan terus menerus atau dia akan ketagihan terus untuk minum kopi. Itu yang disebut dengan zat aditif. Yang terakhir yaitu nikotin. Nah, nikotin saya juga sudah bilang bahwa nikotin itu yang terdapat pada rokok. Oke. Pasti di sini ada yang punya pacar rokok, pasti tahu. Pasti saya atau Jenny. Ya Jenny biasa. Oke, jadi di situ rokok itu dia mengandung zat nikotin. Nah, nikotin ini yang disebut dengan zat aditif. Sehingga ketika satu orang itu sudah isap rokok, dia akan ketagihan terus untuk isap rokok. Itu karena di dalam rokok itu mengandung nikotin. Nah, nikotin ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, baik organ dalam tubuh maupun organ di luar tubuh. Coba anak-anak perhatikan, misalnya kalau anak-anak bandingkan yang merokok dengan yang tidak merokok, pasti ada perbedaan. Yang biasa isap rokok atau pemadam itu biasanya dia kelihatan tua kalau dia sering isap rokok. Dan rokok ini juga dapat mengakibatkan kanker pada paru-paru. Jadi anak-anak yang punya kakak atau bapak yang rokok, pulang kasih tahu kalau rokok itu sangat berbahaya. Nah, sampai sini anak-anak sudah mengerti? Sudah. Oke, jadi itu materi kita tentang zat aditif dan juga zat aditif. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti, di sini Ibu ada bawa bungkusan dari makanan ringan dan juga dari minuman. Kalau anak-anak sudah mengerti tentang apa itu zat aditif dan zat aditif, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Silakan kalian mendiskusikan di dalam ini. Di belakang sini ada tulisan komposisi. Silakan
mengidentifikasi zat-zat aditif apa saja yang terkandung atau terdapat dalam bungkusan makanan ringan ataupun minuman. Anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Oke, silakan berhitung 1 sampai 2. Lanjut 1 sampai 2. 1, 2, 2, 1. 2. Oke, silakan bentuk kelompok. Yang satu dengan 1, yang dua dengan 2. Ya, Bu. Sini di bed. Kelompok 1 yang mana? ini Bu. Nanti habis kembali Ibu ya. Oh ya. Bagi buat jadi udah bagi buat. Di kelompok 1 silakan identifikasi zat aditif apa saja yang terdapat pada makanan. Ini untuk kelompok 2. Air, gula, jeruk, glukosa, Oke anak-anak, di situ di RKPD itu sudah siapkan. Silakan anak-anak mengidentifikasi pada botol makanan dan juga minuman itu. Silakan kalian identifikasi zat-zat apa saja, zat aditif apa saja yang terkandung dalam bekas minuman ataupun makanan. Waktunya 15 menit. Karena tadi sudah jelaskan apa itu zat aditif dan aditif, jadi silakan sekarang kalian identifikasi. Jadi ngopi? Jangan lama-lama ya. Kata siapa itu? Kata Yulen kok? Iya, Bu. Yulen, lain kali kalau berdiskusi jangan main HP ya. Oke. Lanjut diskusi Yulen. Sudah anak-anak? Belum, Bu. Ibu, saya mau bertanya. Oke.
Kelompok 1 sudah. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu mulai dari kelompok 1 maju presentasikan zat-zat apa saja yang terkandung dalam bungkusan makanan ringan atau minuman. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Oke, silakan Mercy. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Denny, agar perhatikan di depan teman lagi presentasi. Nah, ini kami ada dapat 3 itu Floridina, bumbu racik, dan Nexta. Kalau dari Floridina, satu pemanis alami itu ada gula. Kalau yang buatan itu ada jeruk fruktosa, konsentrat jeruk, pengatur kemasan, perisai sintetik, stabil nabati, pewarna beta karoten, ya itu yang buatan. Kalau dari Nexta yang alami itu ada gula, garam, dan gula aren. Sedangkan yang dia punya buatan ada sirup glukosa, pengawet kalium sorbat, lemak nabati. Kalau dari bumbu racik itu yang alami ada garam dan gula. Kalau yang buatan itu ada MSG. Sekian hasil presentasi kami. Oke, terima kasih buat sesi tentang kelompok 1. Nanti kelompok 2, siapa yang mewakili? Yulen. Yulen, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami mengidentifikasi ada 3 bahan. Yang pertama ada kulit ale-ale, ada tepila, dan mie sedap. Pemanis pada ale-ale ini adalah adiktif buatan, sedangkan pewarnanya adiktif buatan juga, dan pengawetnya adiktif buatan. Sedangkan pada tepila penyedap rasanya itu alami, pemanisnya aditif alami, pengawetnya aditif alami. Sedangkan pada mie sedap penyedap rasanya
aditif alami, pewarnanya aditif buatan, dan pengawetnya aditif buatan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Yulen. Bukan yang kedua. Oke, anak-anak, jadi tadi anak-anak sudah mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif yang terkandung pada kulit makanan ataupun minuman yang telah kalian identifikasi. Jadi tanpa kalian ketahui di dalam makanan ringan ataupun minuman yang anak-anak minum atau makan itu di situ ada mengandung zat aditif, baik itu pewarna, pemanis, pengawet ataupun penyedap rasa. Oke, jadi anak-anak sampai sini anak-anak bisa mengerti apa itu zat aditif dan aditif? Bisa, Ibu. Kalau bisa, sekarang Ibu mau tanya Yulen. Yulen, apa itu pengertian dari zat aditif? Apa Yulen? Dan tadi Yulen hanya main HP, makanya Yulen tidak mengerti apa itu zat aditif. Ada yang tahu anak-anak? Oke, Yunti silakan. Zat aditif adalah zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk mempengaruhi fungsi baik pada saraf maupun pada bagian tubuh lainnya. Ada yang punya pendapat lain apa itu zat aditif? Saya, Ibu. Oke, Yulen silakan. Zat aditif adalah zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan atau efek yang sulit dihentikan, misalnya kecanduan. Itu pengertian dari zat aditif. Yang Ibu tanya ini pengertian dari zat aditif. Zat aditif beda dengan zat aditif. Padahal tadi Ibu baru jelaskan, tapi yang bahkan tadi anak-anak itu sudah mengidentifikasi pada botol makanan, botol minuman dan juga bungkusan makanan. Tapi anak-anak lupa. Jadi Ibu mau kasih tahu pengertian zat aditif itu zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk meningkatkan kualitas kelezatan, kenikmatan, keasikan pada makanan ataupun minuman. Nah, di sini ingat? Ingat, Ibu. Oke, jadi minggu depan kalau Ibu tanya, anak-anak harus bisa menjawab ya. Iya, Ibu. Oke, itu merupakan pengertian dari zat aditif. Oke, jenis-jenis zat aditif tadi ada berapa anak-anak? Oke, ada 4. Ada apa saja? Yang pertama, Yulen. Oke, zat pewarna. Yang kedua, Feby. Pemanis. Yang ketiga, Helsi. Pengawet. Oke, yang ketiga pengawet. Yang keempat, Jenny. Penyedap rasa. Oke, penyedap rasa. Oke, jadi itu merupakan jenis-jenis dari zat aditif, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, dan juga penyedap rasa. Oke, yang berikut pengertian zat aditif tadi apa? Zat aditif apa, anak-anak? Yang tadi Yulen sudah bilang? Oh, Yulen sudah lupa. Oke. Zat yang bila dimakan akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Oke, betul. Tepuk tangan buat Helsi. Oke, jadi contoh zat aditif tadi apa? Apa anak-anak? Ada kopi, rokok, teh, Oke, di dalam kopi tadi mengandung apa? kafein, Oke, mengandung kafein. Kalau di dalam rokok mengandung nikotin. Jadi anak-anak, jadi itu materi kita hari ini tentang zat aditif dan juga zat aditif. Oke, sampai sini anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Oke, kalau tidak ada bertanya, kita lanjut minggu depan. Tapi sebelum kita keluar, Ibu minta Jenny kita dalam doa. Oke, terima kasih Jenny. Oke anak-anak, jadi
hari ini cukup sampai di sini. Ingat belajar, nanti minggu depan ibu tanya lagi apa itu zat aditif dan juga zat aditif. Oke.